Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama Pak Sandi dalam pelajaran agama Katolik. Sudah lama kita tidak belajar seperti biasa ini, ya. Soalnya beberapa waktu sempat terjeda karena ada PTS, SLC, Leadership Camp, kemudian dialog interreligius, ya. Begitu padat kegiatan kita kemarin sehingga pembelajaran kita baru bisa dimulai pada kali ini. Teman-teman juga pasti sibuk mempersiapkan untuk ujian sekolah, ya kan? Udah kelas 9, sudah di ujung atau sudah di tingkat akhir sekolah tumbuh. Maka dari itu persiapan, kerja keras itu teman-teman lakukan senantiasa supaya hasilnya juga di akhir optimal, ya. Kemudian Pak Sandi ucapkan selamat Paskah secara pribadi untuk kalian. Semoga dengan semangat Paskah membuat kita bangkit, ya, terutama bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari cuek, acuh tidak acuh terhadap pelajaran, menuju menuju menjadi siswa yang betul-betul mempersiapkan masa depannya untuk menjadi orang yang berguna bagi gereja dan bangsa. Baik teman-teman, sebelum kita awali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa. Kita siapkan sikap kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau hadir dalam kebangkitan putramu. Semoga kebangkitan putramu ini membuat diri kami menjadi semangat, menjadi fokus demi meraih masa depan yang kami cita-citakan. Terpujilah namamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, sekali lagi Pak Sandi ucapkan teman-teman. Tema kali ini adalah tema yang sangat berkaitan erat dengan diri kita, khususnya siswa kelas 9. Apa itu? Ya, kita sudah sampai di bab terakhir teman-teman. Ini dia. Orang beriman membangun masa depan. Kamera Pak Sandi agak ataskan lagi. Orang beriman membangun masa depan. Sekarang kalian sudah kelas 9. 10, 15, 20 tahun kemudian kalian mau jadi apa? Mau jadi apa? Maka pertanyaan yang sering kali kita dapati ialah, apa cita-citamu? Apa cita-citamu? Oke. Cita-cita menurut Kamus Bahasa Indonesia ada beragam arti, ya. Kalau cita-cita dalam kata benda itu disebut dengan keinginan yang selalu ada dalam pikiran. Jadi kalau ditanya-tanya, apa keinginanmu di masa yang akan datang? Apa targetmu? Apa visimu? Nah, itu berkaitan dengan cita-cita, teman-teman. Kalau dikatakan bercita-cita, jadi kata verb, kata kerja, artinya berkeinginan sungguh-sungguh, ya. Saya bercita-cita ingin menjadi pelaut. Nah, itu artinya saya mulai dari sekarang berproses secara sungguh, secara serius, yang berkaitan erat dengan kelautan. Sehingga nanti bisa menjadi laut. Jangan sampai terjadi kesalahan. Kamu cita-citamu ingin menjadi pilot, tapi kamu berproses, bekerja keras, dan fokusmu dalam bidang kelautan. Tidak akan pernah sampai kamu menjadi seorang pilot. Harus matching, teman-teman. Harus sama. Nah,
Sama, masih dengan kata benda, kata kerja, mencita-citakan, ya, menginginkan dengan sungguh-sungguh, membayangkan sesuatu kepada titik-titik, menjadikan sebagai tujuan akhir titik-titik, ya. Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal, ingin menjadi apakah aku di masa yang akan datang? Pastilah ada dorongan dari dalam diri kita, ya, sempat terbesit ataupun sampai sekarang masih terngiang-ngiang, ke depan aku mau jadi apa, ya. Ada yang mau jadi pesepak bola, ada yang mau menjadi guru mungkin, ada yang mau menjadi presiden bahkan. Kita nggak tahu. Yang tahu kalian sendiri. Kalian ingin menjadi apa, ya. Nah, harapannya adalah setiap kita memiliki cita-cita, teman-teman. Perkara nanti terwujud atau tidak, itu tergantung usaha dan doamu, ya. Itu tergantung dengan usaha dan doamu. Dengan adanya cita-cita, sekali lagi Pak Sandi katakan, ya, dengan adanya cita-cita, hidupmu jadi lebih berkobar, ya. Ada target, ada tujuan. Hidupmu jauh akan lebih bersemangat, jauh akan lebih positif hal-hal yang kamu lakukan ketimbang kamu tidak punya cita-cita, hanya terbawa arus, ya. Ikuti suasana yang ada, ya. Nikmati suasana yang ada. Kamu terbawa suasana, hanyut, tenggelam, dan mati. Mau seperti itu? Pak Sandi sangka tidak, ya. Kamu harus punya tujuan. Kamu harus punya cita-cita, target, supaya hidupmu jelas, ya. Hidupmu jelas, kemudian kamu punya pegangan, tidak mudah terombang-ambing, sehingga ke depan kamu bisa menjadi apa yang kamu inginkan, bukan apa yang orang lain inginkan. Apa yang kamu inginkan. Kemudian dalam pelajaran ini, teman-teman, kita diajak mempelajari dan menemukan cita-cita atau arah hidup sebagai arah masa depan kalian. Nah, buat teman-teman yang mungkin pada saat ini masih bingung, masih belum terpikirkan, ya, atau dulu pernah terpikirkan tapi hilang sampai sekarang. Saat ini kita melalui pelajaran ini, saat ini kita disadarkan kembali, diingatkan kembali arah dan tujuan kita ke depan mau apa, gitu. Seperti yang Pak Sandi katakan di awal, kalau kalian nggak punya arah dalam hidup, kalian terombang-ambing, ikut arus, tenggelam, dan mati. Kalian harus punya arah. Cita-cita bisa menjadi pegangan kalian untuk masa depan. Nah, oleh karena itu ada tiga poin yang akan kita bahas dalam pembelajaran dalam bab 6 kali ini, ya, orang beriman membangun masa depan. Ya, yang pertama, sekarang ini kita akan melihat cita-cita demi menggapai masa depan, ya. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sakramen perkawinan, lalu sakramen tahbisan, ya. Ini adalah dua jalan hidup pada akhirnya, ya. Apakah orang akan menikah atau apakah orang akan terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, ya. Dalam gereja Katolik kita sebut imam, pastor, uskup, diakon, ya. Itu yang menerimakan sakramen tahbisan, yang secara khusus, ya, yang secara khusus membaktikan hidupnya untuk pelayanan Tuhan secara khusus. Kita juga membaktikan hidup kita untuk pelayanan Tuhan, tapi dengan cara yang umum, ya. Bukan berarti kita tidak menjadi pelayan Tuhan, bukan seperti itu. Nah, yang pertama kita akan melihat cita-cita demi menggapai masa depan, teman-teman, ya.
apa yang aku inginkan demi menggapai masa depanku. Ya. Nah, cita-cita yang telah dirancang dan ingin digapai akan mempengaruhi seluruh proses persiapan yang harus dijalani untuk menggapai cita-cita tersebut. Itu teman-teman ya. Jadi ini adalah hal yang patut menjadi pegangan buat kita, bahwa cita-cita ya, bahwa apa yang kita inginkan kelak, membuat proses demi proses harus kita jalani sesuai dengan harapan tersebut. Ya, nggak mungkin kan mau menjadi pesepak bola tapi proses yang dilalui adalah proses seorang pebasket. Ya, tentu proses yang harus dilalui adalah proses seorang pesepak bola. Ya, nah seringkali kita salah di situ. Tetapi yang paling penting adalah identifikasi cita-cita atau keinginan kalian di masa depan dulu. Baru setelah itu, cara untuk sampai ke sana, aku harus bagaimana? Langkah-langkah apa yang harus kubuat? Oh, harus lewati sini, harus lewati situ, dan harus melakukan ini dan itu. Begitu teman-teman ya. Jadi harus jelas dulu cita-citamu apa. Ya. Tentukan dari sekarang cita-citamu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita yang pertama akan menggali pengalaman dari orang-orang yang berjuang menggapai cita-cita. Ini ada salah satu contoh yang sangat bagus ya, di mana pergulatan seseorang dalam meraih cita-citanya, ya, mulai dari nol sampai akhirnya dia sukses. Ya, mulai dari nol sampai akhirnya dia sukses. Ingat teman-teman, seringkali orang salah berpikir bahwa ukuran seseorang itu sukses adalah punya mobil banyak, punya kekayaan berlimpah. Tidak sesederhana itu ya ukuran sukses ya. Tapi itu lain soal, nanti kita bahas ya. Yang terpenting ukuran seseorang sukses bukan soal berapa banyak uang yang dia kumpulkan, bukan berapa banyak harta kekayaan yang ia miliki, bukan soal itu. Nah, kembali lagi ke sini, kita akan melihat proses seorang yang menggapai cita-cita sehingga pada akhirnya dia memperoleh cita-cita tersebut dengan jalan yang berliku dan bahkan terjal, berbatu-batu, terluka, berdarah demi menggapai cita-cita tersebut. Nah, seperti apa itu? Silakan nanti kalian baca kisahnya dalam buku halaman 116. Sorry, ini Pak Sandi lupa tambahkan angka 6 ya. Di sini halaman 11 tapi sebenarnya halaman 116 ya. Nah, dari situ kita akan banyak sekali teman-teman belajar berproses demi meraih cita-cita. Itu baru salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh inspiratif dari tokoh-tokoh sukses, berhasil ya menggapai cita-citanya. Lanjut. Nah, gereja sendiri ya mengemukakan atau memberikan pandangannya tentang cita-cita. Nah, itu ibarat sesuatu yang harus dimiliki dan diperjuangkan dengan berlari. Ya, berlari itu bekerja keras maksudnya teman-teman. Bekerja keras, sungguh-sungguh, dan mengeluarkan seluruh kemampuan yang ada di dalam dirinya untuk menggapai cita-cita tersebut. Nah, dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 9 ayat 21 dikatakan demikian. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya?
untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa. Nah, kita itu ibarat tukang periuk, teman-teman. Kita mau buat periuk yang biasa atau periuk yang berguna untuk banyak orang. Hidup kita ini, kita ibarat tukang periuk, kita yang membentuk hidup kita. Ya, kamu yang membentuk hidupmu. Apakah kamu mau membentuk hidupmu menjadi berguna untuk orang atau tidak? Kamu yang menentukan, mulai dari proses yang dilalui, ya. Tapi kalau proses itu kamu hianati, teman-teman, hidupmu juga akan mengkhianati. Wassalam. Terserah kamu mau pilih yang mana, ya. Tentulah kami, guru-gurumu, orang tuamu, mengarahkan kamu kepada pilihan-pilihan yang tepat, walaupun pada akhirnya kamu sendiri yang memutuskan. Kami ini hanya kebetulan lebih dulu hidup, teman-teman, ya. Guru-gurumu ini hanya kebetulan duluan lahir, orang tuamu juga hanya kebetulan duluan lahir, ya. Dan karena pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan pernah kami dapatkan, kami tidak mau kamu mendapatkan itu. Oleh karenanya kami memberikan petunjuk-petunjuk agar pilihanmu tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak mengenakan yang mungkin pernah guru-gurumu atau orang tuamu alami. Yang terbaik selalu kami berikan padamu. Nah, sekarang tinggal kamu yang menentukan pilihan itu. Ya. Mau menjadi periuk yang berguna, ya, atau mau menjadi periuk yang biasa saja, atau bahkan tidak berguna karena bentuknya tidak bagus. Oke, lanjut. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 14 dikatakan, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, ini tujuan akhir, teman-teman, ya. Pada akhirnya kita akan ke sini, ya. Kita akan ke sini, ya. Panggilan surgawi. Tentunya panggilan surgawi dengan jembatan duniawi. Dunia yang fana ini adalah jembatan menuju panggilan surgawi itu, ya. Apa yang Yesus tanamkan, ajarkan, ya, kasih kepada siapa saja tanpa batas, ya. Bahkan kasih tersebut terungkap dalam pengorbanan yang totalitas, ya, sampai nyawa di kayu salib, ya. Itu adalah model bagi kita untuk mengikuti atau untuk berlari kepada tujuan memperoleh hadiah itu sendiri, panggilan surgawi itu sendiri. Pada akhirnya kita akan ke sana. Kemudian kepada jemaat di Kolose bab 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Dia, Allah Bapa kita. Nah, ora et labora, mungkin slogan ini atau jargon ini, ya, atau istilahnya ya jargon lah, ya. Dalam bahasa Latin, ora et labora, berdoa dan bekerja, adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, di mana kamu melakukan pekerjaan dalam proses menggapai cita-citamu, ya. Kamu mengeluarkan seluruh kemampuan, tapi di sisi lain kamu juga mendoakan apa yang kamu kerjakan, ya, supaya yang di atas atau Allah mendengar usaha kita, mendengar semangat kita dalam menggapai cita-cita. Pun kalau belum rezeki, kita tidak jauh dari apa yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, berdoa dan bekerja adalah satu paket, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.
Karena apa yang kita cita-citakan, apa yang kita idam-idamkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa terwujud tanpa bantuan Allah. Oleh karena itu, pentingnya berkomunikasi dengan Allah, pentingnya menjalin hubungan yang erat dengan Allah melalui kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan ya, kegiatan-kegiatan ya. Itu dia teman-teman ya, kegiatan-kegiatan rohani, entah itu ke gereja, berdoa, berdevosi, melakukan tindakan-tindakan yang berkenan di hadapannya, itu semua adalah usaha kita dalam menggapai cita-cita. Yang terakhir kita akan sampai kepada poin refleksi. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini mungkin perlu kalian pikirkan ya. Duduk sejenak, hening, kemudian bertanya, apa sajakah bakat dan kemampuan yang kalian miliki ya, yang menonjol untuk dijadikan sebagai modal meraih cita-cita ya. Apa sajakah bakat dan kemampuan kalian yang menonjol untuk dijadikan sebagai modal meraih cita-cita. Nah, itu coba kalian gali ke dalam diri kalian. Pastilah ada beberapa ya. Pastilah ada beberapa, tapi pilihlah ya satu yang paling menonjol di antara itu semua. Oke. Kemudian bagaimanakah kondisi ekonomi orang tua kalian? Ya, ini juga kaitannya erat dalam mewujudkan cita-cita kalian. Ya. Tapi bukan menjadi penghambat ya, teman-teman. Bukan ya, bukan alasan. Lalu, sifat baik apa yang kalian miliki yang mendukung cita-cita? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan reflektif ya. Pertanyaan-pertanyaan yang kiranya membantu kita untuk diingatkan kembali arah dan tujuan kita ke depan maunya apa gitu. Apakah mau terombang-ambing, hanyut, tenggelam lalu mati? Ataukah mau berjuang, berdarah, berjibaku, berproses dengan tangisan sampai akhirnya kita memperoleh apa yang kita idam-idamkan atau kita cita-citakan. Milikilah cita-cita. Sekian dari Pak Sandi. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan, japri saja kepada Pak Sandi. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tonton kembali video ini ya. Kemudian bila masih kurang jelas, silakan tanya ke Pak Sandi. Barangkali kita bisa diskusi untuk saling membantu masa depan kita agar lebih baik dari hari ke hari, terutama dalam melewati prosesnya. Oke teman-teman, cukup ya. Kita siapkan sikap kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa menuntun langkah hidup kami, terutama sebagai seorang pelajar di SMP Tumbuh ini. Dampingilah kami selalu, utuslah Roh Kudus-Mu agar dalam masa-masa akhir kami di kelas 9 ini, kami menemukan tujuan hidup kami dalam menggapai cita-cita, mau berproses demi menggapai cita-cita tersebut. Terpujilah nama-Mu demi Kristus Tuhan dan Pengantara. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengenakan masker bila berpergian. Cukup sekian dari Pak Sandi. Sampai jumpa. Bye-bye.